Alhamdulillah, dan juga anak-anak remaja. Nah ini kalau kali ini sudah 2 kali kesini, saya selalu senang dan selalu bahagia datang hadir di Masjid Al-Mustafa ini. Berikut anak-anak remaja dan pemudanya selalu aktif berkegiatan di masjid. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, yang wajib kita syukuri pada kesempatan pagi hari ini, yakni adalah nikmat kesehatan. Kenapa Bapak Ibu? Nikmat apa? Kesehatan. Kali yang Allah berikan kepada kita, yang kita wajib syukuri detik ini, yakni adalah nikmat waktu luang. Kenapa kok kita wajib mensyukuri nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang? Mereka apa? Manusia menungso nek dikei sing jenenge waktu luang dan kesehatan kadang sok lalai, kadang sok tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayangnya sehat digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu merasakan yang namanya sakit, oh ternyata yang namanya sehat itu sangatlah bermanfaat. Yang kedua, kenapa kok nikmat waktu luang? Iya, karena nikmat waktu luang kalau panjenengan disibukkan dengan duniawinya, begitu merasakan sibuk, oh ternyata yang namanya nikmat waktu luang itu sangatlah berharga. Dan yang paling penting jamaah Masjid Al-Mustafa sekalian, yang Allah tanamkan, yang Allah hadirkan sampai detik berikut, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga panjenengan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak, satu langkah panjenengan menuju ke Masjid Al-Mustafa berikut, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan satu langkah menuju ke Masjid Al-Mustafa ini, Allah akan ampuni dosa-dosa panjenengan. Amin Allahumma amin. Karena dijelaskan di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin Allahumma. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Kalaulah ada suami terbaik, bu, kalaulah ada suami terbaik, maka inilah suami terbaik. Pak, kalau ada pemimpin terbaik, beliau inilah pemimpin terbaik. Siapa beliau? Yang adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga jenengan-jenengan yang duduk bermajelis ilmu dan beserta keluarga besarnya senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Bu, sehat bu? Pak, sehat pak? Alhamdulillah ya. Kabar fisik sehat. Lalu pripun bapak ibu, kabar dompet aman ya? Kenapa saya tanya kabar dompet? Mereka apa? Nek dompet ini sehat, insya Allah fisik sehat, betul. Tapi nek dompet ini tipis, namun dompet badan sehat, akan mempengaruhi kesehatan kita. Saya doakan jamaah Masjid Al-Mustafa malam hari ini dompetnya tebal-tebal semua, tebal-tebal utang-utang. Bapak Ibu, yang paling penting yang mau saya tanyakan pada pagi hari ini, pripun kabar keimanan panjenengan? Ada yang mengatakan, Ustaz, iman saya sedang di atas-atasnya. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan, Ustaz, iman saya sedang biasa-biasa saja. Untuk mulai saya mengatakan, Ustaz, iman saya sedang glosor-glosor di bawah. Maka salah satu cara mengecas keimanan kita, Bapak Ibu sekalian mawon, yakni adalah dengan bermajelis ilmu. Saya katakan atau saya analogikan, misalnya contoh di HP itu nek lobet di dia pakai dibuang, sangat benar nih.
jamaah Masjid Al Mustofa nek HP lopet buang buku sing anyar. Di cas atau di charger. Nah, maka samalah dengan keimanan kita. Ketika iman kita lemah, iman kita sedang futur, maka salah satu cara untuk kita bagaimana mengecas keimanan kita dengan bermajelis ilmu. Majelis ilmu niki rutin sepekan sekali atau sebulan sekali? Sebulan sekali. Oke, selapanan gitu. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak rahimakumullah. Sebelumnya ada yang kenal kali kulo? Derek, yang kulo benar terkenal orang ini. Ya, tadi Pak MC mengatakan Ustadz Farhan itu sudah. Nah, mungkin tipe nih, salah baca nih. Nami kulo Bayu Gatra Irawan. Nah, jadi dengan seneng bal-balan. Bayu Gatra Sandiawan. Nah, kulo Bayu Gatra Irawan. Next di Kulon Progo niku biasa disapa Buya Bayu. Ya. Kulo asline bukan asli orang Jawa. Asli kulo niku Sulawesi Selatan. Di Makassar. Wonten yang Makassar ini? Wonten? Sinten? Kayak kulo. Belas terang kulo gado-gado ibu kulo Wonosobo. Akan sing yang Wonosobo mriki? Ada. Kata Wonosobo orang apak orang kenar. Ya, belas terang. Alhamdulillah hijrah ke Kulon Progo 2019 bertemu dengan Ustadz Jihan. Dengan Mas Jihan niku teman saya. Alhamdulillah ini kali kedua saya ke Al Mustofa. Yang pertama mengisi di remaja masjid. Betul, masih ingat dengan saya teman-teman pemuda? Masih ya, alhamdulillah. Yang kedua kali bersama panjenengan tamu-tamu spesial hamba-hamba Allah yang semoga panjenengan semua istiqomah hingga nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang bersyukur di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya la in syakartum, apabila dia bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Wala in kafartum, kata Allah, apabila kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, maka adabku sangatlah pedih. Maka Bapak Ibu Mas Mbak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah mulai dari hal yang terkecil. Apa nikmat terkecil? Coba jenengan tadi bangun tidur langsung baca doa bener. Sing emak-emake bangun tidur langsung lepat ngliwet sego. Sing bapak-bapak lepat nonton bal-balan. Nah, jalan dunia betul. Ya. Ketika kita bangun tidur, maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Banyak di antara kita ketika bangun tidur langsung terleha, mau mandi main ha, mau makan main ha, berangkat kerja main ha, pulang kerja main ha, pengajian main ha, bersama keluarga main ha, matilah kiamatlah hidup kita tanpa HP ini ibu Pak kalau sebut adalah setan gepeng. Kenapa? Setan gepeng. Setan gepeng ini kok bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Bapak ibunya yang dekat di rumah bisa jauh, tapi pacarnya yang jauh sana bisa dekat gara-gara ha. Betul-betul. Gara-gara HP juga kadang rumah tangga bisa jadi redak. Betul. Betul. Maka HP ini, setan gepeng ini harus bijak-bijaklah kita menggunakan.
Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak rahimakumullah, sebelum kita masuk ke judul dan materi pada pagi hari ini, maka saya ajak panjenengan untuk niat bermajelis ilmu. Syekh Az-Zarnuji di kitab Tahlilul Muta'alimnya mengatakan ketika kita bermajelis ilmu minimal 6 kali syaratnya. Kita tahu 6 kali. Yang pertama, niatkan nek bermajelis ilmu, nek pengawasan menika, niatkan karena li wajhillah. Apa? Li wajhillah. Apa niku li wajhillah? Mengharap wajah Allah atau ridho dari Allah Subhanahu, bukan karena mencari semen, bukan karena pengen disanjung, bukan karena pengen disapa, tapi semata-mata kita berangkat pengawasan itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita bermajelis ilmu nikah, maka niatkan untuk yang namanya menghilangkan kebodoh, karena kapunten Indonesia Bapak Ibu, banyak sekarang orang yang belajar agama, orang yang belajar ilmu hanya untuk merendahkan orang lain. Betul. Banyak sekarang orang yang belajar ilmu hanya untuk menyerang orang lain, dan banyak sekarang orang yang belajar ilmu hanya untuk mengadu dombakan orang lain. Maka kita niatkan bersama-sama di sini untuk menghilangkan yang namanya kebodohan. Semoga panjenengan istiqomah sampai nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, kalau tentang kau ini sinten kami nih saya membaca Al-Qur'an ini. Bilal. Masya Allah. Salah satu sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah. Ya, beliau menangis ketika Rasulullah itu wafat, menunaikan adzan. Beliau menangis waktu Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, beliau menangis. Bu, Pak, pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah menika sandalnya, rompaknya itu sudah terdengar sampai surga? Pernah dengar ceritanya? Pernah. Apa penyebab itu? Selain ada apa? Beliau istiqomah menjalankan amal-amal yang kecil. Contoh, ketika dia batal maka dia berwudu. Ketika misalnya kentut, berat, wudu. Ketika melakukan berat, wudu. Maka amalan yang kecil tapi itu istiqomah lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan yang besar tapi hanya satu kali. Maka hidupkanlah sunnah-sunnah, hidupkanlah kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah. Insya Allah dari hal-hal kecil itulah nanti akan mengumpulkan pahala yang banyak. Amin Allahumma amin. Berbicara tentang Mas Bilal, saya request kali Pak Takmir bisa mboten nek besok Ramadan menika Mas Bilal niku disuruh jadi imam. Boleh mboten? Di Yogyakarta, di seluruh kota-kota, usia-usia begitu yang sudah memiliki bacaan yang bagus sudah dilatih menjadi imam. Karena apa? Minimal melatih mental. Karena banyak saat ini orang yang pintar tapi mentalnya tidak kuat. Betul. Maka misalnya mungkin besok kalau Ramadan Mas Bilal dipersilakan untuk menjadi imam untuk memimpin imam tarawih saja. Oke? Iman potensinya luar biasa. Saya doakan semoga Mas Bilal menjadi perkembangan yang soleh. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya cintai dan saya banggakan, tema kita pada pagi hari ini disampaikan oleh Irmas, yang ini adalah engkau bersama yang kau cintai. Masya Allah, Bu, tema ini sangat mesra sekali. Betul. Panjenengan hidup di dunia ini kira-kira panjenengan mencintai siapa? Allah. Yakin mencintai Allah? Insya Allah, ya, mencintai Allah. Nah, di dunia ini pastilah kita sering mencintai seorang makhluk. Siapa? Pasangan kita, anak kita, cucu kita, mungkin saudara-saudara kita. Sing ini kau mencintai istri orang lain, tidak boleh ya. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa. Doanya apik banget. Beliau mengatakan begini Bapak sekalian,
Ya Allah, karuniakanlah cintamu kepadaku. Itu yang pertama beliau minta. Apa? Karuniakanlah cintamu kepadaku. Pak, Bu, sekarang saya tanya ke panjenengan, banyak enggak orang yang pahalanya atau amal solehnya lebih banyak daripada kita, tapi tidak ada di sini? Banyak. Pak, Bu, saya tanya lagi, kira-kira di luar sana banyak enggak orang yang sedikit dosanya daripada kita? Banyak. Pertanyaan saya, kenapa kok panjenengan yang dihadirkan ke masjid ini untuk berangkat ke pengawasan? Apa jawabannya? Apa Bu? Apa Pak? Simpel jawabannya, namun 3 huruf. Apa? 3 huruf. ASK. Napa niku ASK? Allah sayang kita. Allah yang gerakin hati kita, Allah yang gerakin kaki kita untuk bisa berangkat ke pengajian ini. Maka jagalah rasa cinta, rasa sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW, doa yang pertama beliau ucapkan yakni adalah, ya Allah, karuniakanlah cintamu kepada Bu. Pak, senang boten kalau dicintai sama pasangan? Senang. Seharusnya kita lebih senang ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, cintailah orang yang mencintaimu. Nah ini, cintailah orang yang mencintai. Maka panjenengan kalau cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dicintai juga dengan baginda, dengan kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, beliau mendoakan apa? Cintailah orang-orang yang mengantarkan diriku pada cinta. Maka Bu, Pak, jaga baik-baik orang-orang yang senantiasa mengajak panjenengan dalam hal kebaikan. Ya, teman tetangga sekitar misalnya sering mengajak ke pengajian, maka dijaga benar-benar dia. Mbak-mbak yang besti-besti punya besti yang sering mengajak ke pengajian, maka dipeganglah erat mereka. Dan apa beliau mengatakan lagi? Serta jadikan cintamu samudra cinta pada diriku melebihi air yang amat sangat tinggi. Ketika Allah dan Rasul sudah cinta terhadap seorang hamba dan seorang umatnya, maka insya Allah apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan laksanakan, itu insya Allah diberikan kelancaran dan insya Allah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya banggakan, suatu ketika Rasulullah sedang berangkat safar. Suatu ketika ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, tapi Arab Badui ini buatan sopan kata Rasulullah. Misalnya Pak Kabir, Pak Kabir, nah ini Pak Kabir, Pak Kabir. Pak Kabir namanya siapa? Pak Sudiono. Nah, ini saya akan umpamakan Pak Sudiono. Jadi Rasulullah ini sedang berjalan. Arab Badui ini tidak memanggil ya Sang Mulia, ya Rasulullah, enggak, tapi langsung memanggil, Muhammad. Sama kayak jenengan misalnya dipanggil sama jamaah, Pak Sudiono, misalnya gitu. Betul sopan tadi. Tapi dengan Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, Rasulullah tersenyum lalu mengatakan ke Arab Badui tersebut, kemarilah fulan, kemarilah saudari. Ada apa? Kamu pengen nanya apa sebenarnya atau apa? Nah, Arab Badui ini bertanya. Seorang fulan ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Pak, yang jangan ditanya kapan kiamat, jawabannya berikut. Ya Bu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini lagi viral, betul enggak teman-teman? Iya. Kamu nanya gitu. Ya. Kapan kiamat tiba? Kata si Arab tersebut, si Quran seperti itu. Rasulullah SAW menjawab, kenapa kamu bertanya itu? Apa bekal yang sudah kamu persiapkan? Begitu kata Rasulullah. Lalu si Arab Badui ini berkata, Muhammad, saya itu tidak punya amalan-amalan yang spesial. Saya tidak pernah mengamalkan tahajud, saya tidak pernah bersedekah, dan saya tidak punya amalan-amalan yang besar. Lalu apa persiapan menuju ke akhirat? Tapi saya cinta Allah dan saya cinta Rasulnya. Begitu beliau mengatakan.
apa? Cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Kanjeng Nabi berkata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cinta. Maka Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang saya banggakan, coba kita cek dulu, kita tanya dalam pribadi kita, kira-kira selama kita hidup di dunia ini, siapa sih yang kita cintai? Siapa sih yang kita idolakan? Mungkin kalau emak-emak Yun Sewu yang ikatan cinta Aldebaran, sinetron-sinetron, artis-artis ya, yang mbak-mbaknya, remaja-remajanya mengidolakan artis-artis Korea, K-pop ya, kaum plastik. Si bapak-bapaknya mengidolakan tokoh-tokoh nasional, misalnya pemain-pemain sepak bola, misalnya siapa lah. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bolehlah kita senang atau mengidolakan mereka, tapi sewajar. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang itu bisa menghilangkan ketaatan kita kepada Allah dan menghilangkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Bu, Pak, konten cerita seorang ibu-ibu di Jakarta seneng banget sama artis-artis Korea, seneng nonton drama Korea, seneng nyanyi-nyanyi Korea. Suatu ketika suaminya berkata begini, istriku, mbok yo wis rasa terlalu ngefans karo Korea kuwi. Itu tuh bisa membuat kamu itu lalai dalam beribadah. Apa kata istrinya? Suamiku, memang kamu Tuhan ngatur-ngatur aku. Terjadi di Jakarta. Dan ini bisa membahayakan siapa? Membahayakan diri kita. Sampai-sampai standar perbuatan ini kok bukan lagi masalah halal haram, bukan lagi masalah baik atau benar, tapi standar perbuatannya sudah mengikuti sang idola. Maka Bu, Pak, kulon itu selaku pemerhati remaja di Kulon Progo melihat remaja-remaja, pemuda-pemuda saat ini sangat luar biasa jauh dari agama. Mereka mengidolakan orang-orang kafir di luar sana sehingga apa? Pola sikapnya, pola penampilannya itu mengikuti orang-orang di luar Islam, sehingga ini bisa merusak generasi-generasi kita jemaah. Nah, maka Bapak Ibu, Mas Mbak rahimakumullah, coba ceklah kembali teman-teman sekeliling kita. Apakah mereka itu bisa memberikan kita kelak syafaat atau malah bisa menarik kita dalam kemaksiatan? Bu, Pak, berteman dengan orang-orang banyak itu boleh, tapi pastikan berteman juga dengan orang-orang yang selalu mengajak panjenengan dalam hal kebaikan. Karena kelak di akhirat ini kok sahabat teman itu bisa menjadi syafaat dan bisa menjadi menyeret kita ke dalam neraka. Namun itu contoh-contohnya atau ciri-cirinya sahabat yang bisa menarik kita dalam hal kebaikan, menarik kita ke dalam surga, menjadi dapat syafaat. Satu, dia selalu mengajak kita dalam hal kebaikan. Ayo pengawasan, kita makan, merasa males-males toh. Nah, maka peganglah orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, ya, ciri-ciri orang atau sahabat yang bagaimana bisa kelak memberikan syafaat, dia selalu mendoakan panjenengan di dalam doa-doanya. Maka panjenengan berdoalah yang baik. Karena malaikat berkata seperti ini, ketika engkau mendoakan kebaikan terhadap saudaramu, maka malaikat berkata, amin, semoga engkau mendapatkan yang istighfar. Maka sebenci-bencinya kita sama orang, tetaplah berdoa yang baik. Jangan sampai kita berdoa itu berdoa yang buruk-buruk. Bisa jadi nanti doa itu akan kembali kepada yang mengucapkan.
Nah, banyak teman boleh Bapak Ibu sekalian, tapi pastikan ada 1-2 orang yang senantiasa bisa kita ajak atau bisa kita pegang untuk senantiasa bisa mengingatkan dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu, saran saya minimal di dalam keluarga panjenengan minimal ada 1 anak saja yang itu dia bisa menjadi ahli Quran. Saiki bapak-bapak, ibu-ibu, ya orientasinya sampun orientasi dunia. Kamu nanti setelah lulus SD, kamu SMP. Setelah lulus SMP, nanti kamu SMA. Setelah SMA nanti kamu kuliah. Setelah kuliah nanti kamu mencari kerja kamu akan kaya setelah itu menikah punya anak, begitu seterusnya. Tidak dipikirkan, tidak diajak pikir bagaimana bekal agama untuk nanti menuju ke akhir. Maka minimal ada 1 orang di rumah kita yang itu bisa menjadi ahlul Quran dan akan bisa menjadi syafaat kelak di dunia. Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalan-amalan kecuali 3 amalan. Itu Pak Bu. 3. Yang pertama itu shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Maka panjenengan dalam pengawasan seperti ini, maklum 1.000, maklum 2.000, masukkan karena harta sesungguhnya yang ada dalam diri kita, yakni apa yang kita sedekahkan. Harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang kita pakai itu akan rusak, tapi harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi penolong kita di akhir. Yang kedua, amalan apa yang terus berjalan ketika kita sudah meninggal, yakni adalah ilmu yang bermanfaat. Bu, Pak, panjenengan dulu usia kecil setelah habis maghrib dibukakan Al-Quran sama Iqra, betul? Alif Fatah A, Alif Kasro, Alif Doma dibaca A, I, U. Dulu pintar panjenengan generasi dulu. Nah, sekarang habis maghrib generasi kita saat ini 20-30 tahun ke depan bukanya TikTok, bukanya YouTube. Anak-anak selanjutnya diajari begini loh cara TikTok yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. Maka ini beda generasi. Maka generasi kita saat ini harus kita selamatkan dengan bagaimana? Dengan dia diarahkan ke hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, ketika kita meninggal dunia, hapuslah semua amalan kecuali yang ketiga apa? Yakni adalah doa dari anak-anak orang soleh. Bu, Pak, kalau sedikit cerita. Niki konten keluarga yang kaya raya, mobil punya, ya, rumah mewah punya, hartanya berlimpah, tanahnya luas, ya, memiliki seorang anak. Semua kemewahannya diberikan ke anaknya. Mobil, harta, rumah, terus kemudian tanah, semua diberikan, dunia diberikan, tapi tidak diberikan bekal agama. Suatu ketika sang ibunya meninggal dunia. Nah, Bapak Bu, meninggal dunia, dan si anak tersebut yang dia diberikan duniawi, yang diberikan motor, diberikan mobil, diberikan tanah sama rumah, suatu ketika ibunya meninggal, dia tidak bisa mensolatkan jenazah ibunya, karena dia tidak paham bagaimana tata cara sholat jenazah. Kira-kira sakit boten Bu? Sakit boten Bu? Sakit boten Pak? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana-mana. Maka didiklah anak-anak panjenengan, generasi-generasi panjenengan untuk senantiasa bagaimana bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Caranya seperti apa? Berikanlah, masukkanlah mereka minimal ke pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berlabel Islami, dan arahkan mereka ke masyarakat untuk berkegiatan di masjid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang menikah ujian terberat datang dari orang terdekat.
Ujian terberat itu kadang datang dari orang terdekat. Dari siapa? Dari istri kita, dari suami kita, dari misalnya menantu, dari misalnya mertua, dari anak-anak kita, dari bahkan tetangga-tetangga kita. Karena memang itu sudah pola kehidupan. Ujian terberat itu datang dari orang terdekat. Maka di sini ada sebuah ayat yang sangat bagus sekali di Quran surah Abasa. Ayat mulai dari ayat 34 sampai ayat 37. Di sini telah dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Coba kita bedah satu persatu ayat ini, Bapak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari tersebut ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in min yawma idin sya'nu yughni. Artinya kok setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Pak, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak, kita sudah sibuk dengan amalan-amalan kita pribadi. Istrinya tidak dihiraukan, anaknya tidak dihiraukan, tetangganya tidak dihiraukan, saudaranya pun tidak dihiraukan. Sibuk dengan amalannya pribadi, sibuk dengan amalannya masing-masing. Maka selama mumpung masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu, mumpung masih bernafas, mumpung masih bisa bergerak, kumpulkanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengandalkan sholat, jangan hanya mengandalkan zakat, jangan hanya mengandalkan sedekah, infak, tapi perbanyaklah amal soleh. Karena amal soleh ini kok syaratnya menjadi kaleng. Ada berapa syaratnya, Bu, Pak? Ada 2. Syarat dari amal soleh ini kok yang pertama, niatnya benar. Yang kedua, syarat dari amal soleh itu adalah caranya benar. Suatu ketika kalau pernah ditanya sama anak-anak SMA, Ustaz, saya ini pacaran, tapi niatnya untuk bagaimana bisa semangat dalam belajar di sekolah. Kira-kira itu termasuk amal soleh atau amal salah ya, Ustaz ya? Menurut jenengan kira-kira amal soleh atau amal salah? Salah. Kenapa Pak disebut amal salah? Caranya salah. Sama kayak panjenengan bapaknya misalnya mau izin berangkat mencari nafkah. Umi, sayangku, ayah izin keluar dulu untuk mencari nafkah. Begitu berjalan menggunakan misalnya bis antar kota dari Kulon ke Yogyakarta. Di suatu bis tersebut ternyata ada penumpang yang berdiri. Di dompet di sakunya dikeluarkan dan dompet saya terkumpul. Punya niat untuk bismillahi nawaitu golek nafkah lillahi ta'ala. Mengambil dompet orang tersebut, akhirnya dibawa pulang sampai ke rumah, bilang sama istrinya, ibu, sayangku, ini hasil nafkahku selama hari ini. Kira-kira itu menjadi amal soleh atau amal salah? Amal salah. Karena kenapa? Caranya salah. Maka apapun aktivitas panjenengan, bekerja, pedagang, menjadi petani, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang anak, menjadi seorang bapak, ketika niatnya benar dan caranya benar, insya Allah itu menjadi amal soleh. Nah, bagaimana kita perlu mengetahui yang namanya itu baik, itu salah, itu benar atau enggak benar, itu halal atau haram? Ya berangkat ke pengajian. Enggak cukup hanya dengan nonton di YouTube, enggak cukup hanya dengan sholat kita,
Maka ketika ada pengawasan, ketika ada pengajian, ayo bersama-sama kita mencari ilmu sebanyak-banyak. Karena insya Allah orang yang berangkat bermajelis ilmu, dia akan dilindungi sampai dia nanti balik ke rumahnya. Masya Allah. Ya, maka ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya ummati, ya ummati, ya ummati. Sebanyak berapa? 3 kali Rasulullah SAW ketika mewafatnya dia masih memikirkan umatnya. Lalu pripun Pak, kita yang mengaku umatnya, apakah kita memikirkan kelak bagaimana bisa bertemu Rasulullah? Maka Rasulullah begitu cinta terhadap kita, maka kita juga harus cinta terhadap Rasulullah. Bagaimana cara cinta? Ya kenal terlebih dahulu. Bagaimana cara mengenal Rasulullah? Ya berangkat ke pengajian. Maka Bapak Ibu yang saya banggakan, ya Bapak, Pak, halo Pak, halo, yang ngantuk, monggo ambil air wudu. Pak, di dalam Al-Quran jenengan itu disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal laki-laki menika disebut sebagai qawwam. Qawwam niku napa? Dicontoh, ditiru, lan digugu. Berat betul Pak menjadi kepala keluarga. Berat. Maka Bu, Mas, Mbak, ayolah dukung Bapak kita untuk senantiasa bisa menjadi pemimpin, minimal pemimpin dalam keluar. Bapak kalau mau anak jenengan soleh, ya maka jenengan juga harus soleh. Saya pernah bertanya kepada anak-anak TPA seperti itu. Leh, mau kok rata dan menyanyi masjid? Mau rata maghriban? Mas Bayu, ngapain saya maghriban di masjid? Bapak ibu saya masjid terus. Begitu TPA, ibunya bapaknya bilang, Ustaz, saya serahkan anak saya ke TPA ya. Enggak bisa, karena TPA itu paling enggak 1 jam 2 jam pertemuan, betul. Yang sering bertemu dengan anak panjenengan, ya panjenengan menikah. Karena Bu, nah ini saya kisah ibu, Bu, panjenengan itu disebutkan dalam Quran sebagai apa? Al-ummu madrasatul ulam. Ibu menikah adalah madrasah atau pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka Bu, kalau pengen anaknya soleha, kalau pengen anaknya soleh, maka panjenengan juga harus soleh terlebih dahulu. Bagaimana kita memberikan anak kita ilmu pengetahuan yang baik, sedangkan kita tidak punya keilmuan yang baik? Maka selalu saya sampaikan ketika saya mengisi di mana-mana, Bapak jangan puas hanya untuk mencari nafkah saja. Jangan hanya puas untuk hanya sekedar mencari rezeki saja, tapi coba belajarlah menjadi pendidik, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Maka kapan-kapan boleh request kita belajar tentang Islamic parenting, tentang pengasuhan anak dalam perspektif Islam. Ini sudah saya terapkan di Panjatan, Masya Allah. Beberapa orang tua terbuka wawasannya tentang mendidik anak. Karena Bu, Pak, jenengan ini usia pernikahan yang paling tua sudah. Ada yang 20 tahun pernikahan? Ada yang 30 tahun pernikahan? Ada. Rata-rata kalau orang menikah hanya ada 2 modalnya. Hanya ada berapa? 2. Yang pertama biasanya itu rata-rata modalnya adalah cinta. Betul. Yang kedua, modal orang menikah itu biasanya apa? Harta. Kenapa? Sudah punya cinta tapi belum punya harta, akhirnya belum bisa menikah. Betul. Tapi ada juga orang yang sudah punya harta tapi belum cinta, juga belum menikah. Maka rata-rata orang kalau menikah itu hanya ada 2, harta dan cinta. Tapi ada 1 poin yang dilalaikan, yang adalah apa? Ilmu dalam pernikahan tersebut. Maka saya selalu mengatakan ke teman-teman remaja yang masih jomblo-jomblo, teman-teman, kalau mencari pasangan kelak, jangan hanya mencari seorang suami saja, jangan hanya mencari seorang istri saja, tapi coba carilah juga
pasangan yang bisa menjadi bapak dan bisa menjadi ibu untuk anak-anaknya. Karena banyak orang, banyak bapak yang mungkin ilmu pengetahuannya luar biasa, mungkin ibu-ibunya memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi bab masalah pengasuhan anak kadang masih kurang, masalah bagian pengasuhan anak. Maka di dalam pernikahan juga ada satu poin yang penting tadi adalah ilmu. Coba Pak Bu kita lihat saat ini di televisi, ya ada suami bunuh istri, betul? Yang terjadi ini kemarin suami mutilasi istri, yang kakinya disate di belakang rumah, yang tangannya digodok untuk dijadikan sop di rumahnya. Terus kayak Sumanto ya Pak ya? Terjadi Pak. Akhirnya ketahuan sama polisi. Ada lagi yang suami bunuh istri, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, anak bunuh bapak, pokoknya saling bunuh-bunuhan. Maka satu kesimpulan dari semua itu adalah apa? Jenengan kalau sudah menikah 90% itu ada di apa? Di komunikasi. Betul betul. Kadang orang cekcok, kadang orang digorenggang. Ada kucing. Ya, kadang orang rumah tangga renggang sama anak tidak baik. Ini karena komunikasinya yang kurang baik. Maka kalau anak-anak ini pun sudah tidur, coba Bapak Ibu sesekali, ya mungkin 10 menit, 15 menit ngobrol sedikit tentang kedepannya mau seperti apa. Karena saling ini pun luar biasa. Karena setan geber ini kita saya bilang bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sehingga apa? Komunikasi tidak terjalin dengan baik. Maka dengan setelah pulang dari pengajian ini, coba kembalilah ke rumah masing-masing. Karena Rasulullah bersabda, yang sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku kata Rasulullah yang paling baik dengan keluarga. Maka sebelum panjenengan baik dengan tetangga, sebelum panjenengan baik bermasyarakat, coba kembali ke rumah masing-masing. Coba cek interaksi panjenengan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, perbaiki dulu. Barulah nanti coba keluar bentuk menjadi lebih baik lagi. Maka di Quran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari bahaya api neraka. Selalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya panjenengan sudah sholat, panjenengan sampun zakat, sudah umroh, sudah haji, ya, tapi anak panjenengan terbengkalai di luar sana. Mohon maaf kalau saya katakan nol. Maka selalu saya katakan kepada anak-anak muda, yang cinta terhadap bapak ibunya, jangan berpacaran dengan itu. Karena kenapa? Mereka berpegangan tangannya dengan bukan mahram, maka dosa jariahnya bisa mengalir ke bapak ibunya. Coba dengan sampun tahajud, sampun sedekah, sampun infak, sudah luar biasa amal-amal, tapi anak panjenengan berpacaran di luar sana, hangus amalan panjenengan gara-gara anak-anak di luar itu berpacaran. Maka ini sangat penting bagaimana membangun komunikasi keluarga yang baik ke depannya Bapak Ibu sekalian. Yang Masya Allah tabarakallah. Ini maka Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengecek juga siapa yang kita temani dan siapa yang kita kerabati dan siapa yang kita dekati. Karena inilah nanti yang akan bisa memberikan kita syafaat dan insya Allah dari jangan sendiri penolong kita di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pengawasan seperti ini, ya, marilah bersama-sama kita harus ada progres, harus ada perbaikan ke depannya. Ya, kalaulah ada pengajian sebulan sekali itu tidak bisa membuat berefek dalam diri panjenengan, berarti perlu ditambah sepekan sekali. Alhamdulillah. Haruslah setelah berangkat pengajian, ilmu yang saya dapatkan itu berarti harus saya amalkan. Bu, Pak, karena kita hidup di dunia itu jadi ngapain? Bu, Ibu, Pak, halo, Pak, kita itu hidup di dunia menikah itu jadi apa?
melayani suami. Ada lagi. Apa Pak? Tujuan kita hidup di dunia ini apa Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan apa kata Allah? Mengabdi dan beribadah kepada. Maka apapun profesi panjenengan, apapun aktivitas panjenengan, maka selalu niatkan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya analogikan seorang majikan dengan seorang ibu rumah tangga, ibu pembantu. Ketika majikannya bilang, "Bibi, gawe ke aku telur dadar," maka bibi yang selalu mengatakan, "Siap, samina wa ata'na." Nah, begitu juga kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada perintah melalui dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Karena kita hidup di dalam menjadi Abdullah, menjadi hamba-Nya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini singkat. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan namanya kematian. Kematian itu bukan nomor urut, melainkan nomor cabut. Maka saya bilang ke anak-anak muda, hei, jangan terlalu terleha-leha dengan usia mudamu, karena bisa jadi kamu yang meninggal duluan. Tapi biasanya sih berpotensi meninggal duluan itu bapak ibu. Maka ada nyanyian seperti ini: orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, fakir. Pak, Bu, belum pernah mengisi salah satu masjid Bantul. Ketika saya bilang Pak Kafir, serempat jamaahnya bilang mati. Batin dulu, ini kan dengan kesuman antara jamaah kali. Insya Allah di Masjid Al-Mustafa nanti tempat malam ini kok buatan seperti ini. Para kafir, kita doakan Pak Kafir semoga dikuatkan daunnya untuk terus memimpin masjid ini. Amin Allahumma. Semua mati menghadap ilahi, dunia yang kau cari, rumah yang mewah kita tinggalkan, mobil yang mewah kita tinggalkan, tanah yang banyak kita tinggalkan, istri yang cantik, akan kita tinggalkan. Semua kita akan menuju ke liang lahat. Berapa ukurannya Pak? Nah, sama mengukur Pak ya. Ya, maka tidak perlu ada kita banggakan hidup di dunia ini. Semua hanya panggung sandiwara. Maka kita dalam rangka pengajian seperti ini, kita dalam rangka golek sanu mati. Harta tidak akan kita bawa, jas yang baik tidak akan kita bawa, minuman yang enak tidak akan kita bawa, pakaian yang bagus juga tidak akan kita bawa, akik yang apik ora digawa, sarung sing mereke mangga tidak akan dibawa, peci sing ukurane apa tidak dibawa juga. Ibu, harta, glamor tidak akan dibawa. Bu, Pak, kalau niku nek ngisi gaji muslimah, luar biasa. Ya, yang satu datang sambil ngangkat garisnya, pripun jeng kabare jeng soalnya. Sedang apa? Sedang memamerkan gelas barunya. Teko meneh wong siji meneh. Ana pecel yo, saiki dino apa yo? Senin Selasa Rabu. Sedang memodalkan apa? Cincin. Ya, semua akan kita tinggalkan Bu, Pak, semua akan kita tinggalkan. Maka jangan terlalu nyaman hidup di dunia ini. Ya, jangan terlalu bubut dunia. Maka tadi saya bilang yang akan kita bawa kelaknya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak-anak soleh. Terus Ustaz, kalau misalnya punya rumah mewah apa nggak boleh? Punya mobil mewah apa nggak boleh? Punya tanah banyak emang nggak boleh? Boleh, tapi digunakan untuk
hal-hal yang bermanfaat. Punya harta berlebih, geser untuk pembangunan masjid. Punya tanah, wakafkan untuk bagaimana bikin pondok pesantren. Punya rumah yang megah, bertingkat, jadikan pondok pesantren, jadikan asrama untuk hafal-hafal Quran. Punya mobil, gunakan mobilnya untuk anak-anak ustaz misalnya. Mainkan semua apapun yang jenengan punya, dan insya Allah itu akan menjadi jadiah buat panjenengan. Ya. Maka ada dua tips yang harus saya sampaikan ke jenengan, cara bagaimana bisa hidup bahagia di dunia ini. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, nanti dibuka silakan. Yang pertama, kita tidak boleh banyak prasangka terhadap orang lain. Karena sebagian prasangka itu buruk, sebagian prasangka itu jelek, sebagian prasangka itu salah, dan sebagian prasangka itu datangnya dari setan. Maka jangan terlalu cepat-cepat bersuudzon dengan tetanggane. Ya, jangan terlalu cepat-cepat merasa suudzon dengan tetangganya, dengan saudaranya sendiri. Jangan perlu yang namanya tabayun, klarifikasi. Orang lupa nemen sampun ada kebencian dalam dirinya, apapun aktivitasnya akan sempit jadinya. Ketika berangkat pengajian, ketemu orang kayak mana, rasa menyaman. Mau sholat berjamaah, alah jejer iki meneh tapi tidak sampai. Ada kebencian dalam diri, itu akan bisa mempersempit hidup kita di dunia. Apalagi yang sedang misalnya gotong royong, alah kok kayak meneh. Dan yang kedua, tips untuk bahagia hidup di dunia ini adalah apa? Yang kedua, yakni adalah yang satu tadi apa? Jangan banyak prasangka. Yang kedua, ya, jangan suka membanding yang sedang viral. Wong kok ngene kok dibanding-banding, saing ke yo mesti kalah. Tao ya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintai. Aku malah tadi nyanyi gitu. 1 bulan yang lalu kalau balik ke Makassar, ada orang anak-anak Makassar itu nyanyi ini. Oh gini, kok dibanding-banding. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa nyanyi seperti itu kayak bahasa Jawa? Bos, ini kan sudah jadi lagu nasional. Semenjak Farel itu nyanyi di mana? Acara apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan suka membanding-bandingkan. Misalnya ibu, ayah, bapak, sayang, kok kamu nggak kayak Aldebaran yang ikatan cinta? Ikatan cinta dikubur sinetron. Dan jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena kehidupan kita dengan orang lain itu berbeda. Kita punya kesenangan pribadi dan punya cobaan pribadi. Semua orang punya cobaan masing-masing dan semua orang punya kesenangan pribadi masing-masing. Tidak perlu membanding-bandingkan dan tidak perlu tajasus. Apa itu tajasus? Tidak perlu untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika ada saudara kalian yang ada aibnya, maka tutuplah rapat-rapat aibnya. Karena dikatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Saniki luar biasa. Ada aib sedikit langsung dibuka. Yang pertama segini bisa menjadi segini. Betul. Dan apa? Hilangkan iri, dengki, hasad di dalam diri kita. Saya sedikit cerita di waktu sebelum saya tutup. Saya sedikit cerita. Niki onten di sebuah desa. Ya, suatu ketika ini ada Mbak Yu, dia masuk angin. Biasanya di kota, yuk, kerohin aku yuk, masuk angin. Nah, yang mau ngerohin ini bertanya, nggak boleh, kok biasa, kok tumben-tumben masuk angin, biasanya orang masuk angin. Tunggu kok RT. Kok bisa tetangganya yang beli RT kok dia masuk angin? Ada lagi cerita, ya, ada tetangga yang habis nurunin kompor listrik.
belok kayak bareng dunia ngomong listrik ya. Ada lagi bilang malah paling kredit. Kenapa orang yang lain beli kompor listrik kok kita yang kepanasan? Ada lagi cerita begini Pak Bu. Ayo belok baru bahas asing. Paling mau KW itu KW normal harganya paling tinggi. Aku Yusuf. Orang lain yang beli AC kok kita yang kedingin. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka ketika tetangga kita, saudara kita mungkin sedang bahagia, sedang punya rezeki lebih, maka kita mengucapkan alhamdulillah, semoga rezekinya bisa menular ke saya. Tidak perlu ditahi diri dan dihasad. Masa sampai tetangganya ngedun kayak ermek kok dia masuk angin. Ini Gus pokoknya hasadnya asal takut lah begitu. Intinya sedih hati. Maka ayolah Bapak Ibu sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah apa yang kita cintai, lihatlah siapa yang kita sukai, siapa yang kita idolai, karena itulah nanti akan membersamai kita di akhirat kelak. Kalau panjenengan cintanya para ulama, jenengan cintanya para habaib, cintanya para ustaz, cintanya para rasul dan para sahabat, dan cintanya kepada Allah, insya Allah kelak panjenengan dibangkitkan dengan mereka semua. Tapi kalau cintanya terhadap makhluk yang belum tentu surga atau neraka, yang cintanya terhadap idola yang tidak membawa kemaslahatan dalam kehidupan, maka cobalah kembali berpikir, kita kembalikan idola kita kepada idola-idola yang benar-benar bisa memberikan kita syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada ilmu maka tolong diamalkan. Ketika ilmu tidak diamalkan maka nol, dan amal tanpa ilmu itu juga disebut nol. Maka pulang dari pengajian seperti ini, kalau ngomong 1 jam 2 jam berbusa-busa, dengan tidak ada aplikasi dalam hidup, maka nol nilainya. Maka tolong kerjasamanya apa yang saya sampaikan tadi, tolong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah panjenengan dan semua yang ada di sini istiqomah sampai nanti husnul khotimah, dan semoga Masjid Al-Mustafa Malangan ini senantiasa menjadi tempat terbaik untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga para jamaah senantiasa hidup yang berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah dan warahmah, bertambah keberkahannya, jadikan anaknya soleh dan soleha, bertambah rezekinya, bertambah kebaikannya, bertambah pasangannya. Bu, hati-hati loh, malaikat mendoakan amin loh, ya. Bapak-bapak, amin. Bertambah pasangan senang ya Pak ya? Maksudnya pasangan partner nonton bal-balan dari itu. Kalau pasangan roda yang cakep gitu. Yuk, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, rahimakumullah. Mungkin setelah ini kita akan tanya jawab. Ketika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Ketika tidak bisa saya jawab, akan saya tampung dulu dan akan saya sampaikan ke guru saya. Demikian Bapak Ibu, mungkin langsung saya jawab dulu. Terima kasih tentunya kepada Ustaz Bayyata yang memberikan tausiah kepada semua bapak-bapak dan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Online. Mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan yang kira-kira mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bapak Ibu, mungkin Mbak Ustaz, tips merupakan mantan. Apa tips Bapak, tips biar cepat kaya? Alhamdulillah Ustaz. Mungkin pertanyaan online dulu. Yang online mau? Oke. Ini ada pertanyaan yang diajukan, bagaimana perbedaan tentang organisasi Islam, mungkin antara antara NU dan Muhammadiyah di mata Islam itu perbedaan seperti apa?
kita seperti itu. Baik, mohon izin menjawab dari dari pertanyaan tersebut. Ketika kita berbicara tentang perbedaan, Bapak Ibu, ini memang agak sangat vital, agak sangat riskan, karena ini menyangkut dua bendera besar, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya pribadi dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga Nahdlatul Ulama dan juga mengajinya di Nahdlatul Ulama, dan saya besar sampai saat ini bersosialnya dan berorganisasinya di teman-teman Muhammadiyah. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ormas itu sudah lebih tinggi daripada keimanan, sudah lebih tinggi daripada akidah seseorang. Maka selalu saya sampaikan dimanapun, saya selalu berazamkan dalam diri saya, selama dia bersyahadat dan dia meninggikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya sepakat dia saudara. Walaupun saya berbeda tempat organisasi, saya berbeda tempat pengajian, saya berbeda pemahaman, tapi saya satu saudara, saudaranya kata akidah. Nah, berkaitan dengan masalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini dua ormas yang sangat besar di Indonesia, dan mereka dan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini memiliki pemahaman yang berbeda dalam hal segi syariat, dalam hal segi fikih. Pak Bu, yang namanya fikih, yang namanya syariat itu pasti sering terjadi namanya khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan. Pada ada satu poin penting. Ini dia bantuan papan tulis badan. TPA ada papan tulis. Saya mau tulis dulu kalau ada papan tulis. Ada. Kalau ada bisa diusahakan. Kalau mau tidak bisa. Nggak ada gitu. Oke, teman-teman. Baik. Karena ormas niku dia langsung berbicara tentang masalah syariat dan masalah fikih, masalah khilafiyah. Nah, ketika kita membangun yang namanya Islam, saya analogikan kita sedang membangun rumah. Membangun apa? Rumah, membangun bangunan. Nah, bangunan menikah ketika panjenengan bikin masjid, panjenengan bikin rumah, apa poin pertama yang dilakukan? Pondasinya terlebih dahulu. Namun itu pondasinya dalam Islam akidah. Baru selanjutnya bangunannya. Nah, bangunan itu disebut dengan syariatnya. Dengan apa? Dengan ilmu pemahamannya. Nah, justru sekarang yang terjadi di tengah masyarakat, akidahnya dilupakan, tapi sudah langsung membahas syariat, yang itu terjadi khilafiyah. Akhirnya bisa saling menyalahkan satu sama lain. Padahal ada satu poin penting yang dimana kita bisa sama, satu persepsi, satu pemahaman yang dalam akidah Islamnya. Karena di dunia ini ikatan yang terkuat yang adalah ikatan akidah. Maka tadi saya bilang, walaupun Muhammadiyah, walaupun Nahdlatul Ulama, selama dia meninggikan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya sepakat dia saudara saya. Tanpa membeda-bedakan, ini mau merah, ini mau hijau, itu mau biru. Makanya saya selalu sampaikan, kita ini innamal mu'minuna ikhwah, sesama saudara muslim itu bersaudara. Maka ketika ada domba yang mohon maaf ini terjadi di tengah masyarakat kita, coba dikit lagi, jangan terlalu diumbar-umbarkan. Ini bisa menjadi pengajian di lakukan ke depannya. Dan ini mengurus akhir, perhatikan kalimat saya. Ketika kita mau membangun masjid untuk menjadi makmur, di Quran surah At-Taubah ayat 18 dijelaskan, innama ya'muru masajidallah. Bagus Pak, masjidnya milik Allah, bukan milik organisasi, bukan milik suatu golongan, bukan milik ormas, bukan milik donatur, bukan milik wakil, tapi masjid ini miliknya Allah. Maka siapapun yang dia bersyahadat dan dia meninggikan kalimat Allah, maka dia bisa masuk semuanya di sini. Kalau panjenengan mau menguruskan masjid hanya dengan berdasarkan ormas, saya tidak akan makmur ke depannya. Karena kita bermasyarakat di sini luas lingkupnya, banyak pemahaman, dan kita harus mengkoordinir semuanya. Allah SWT. Kalau masalah pemahaman akidah itu paling penting. Kalau masalah fikih, masalah syariat itu silakan bisa berbeda pemahaman. Karena semua punya referensi masing-masing tanpa perlu kita menghujat pemahaman orang lain. Sepakat. Enak banget. Malam Jumat ya Senin Tahlilan, monggo
malam Jumat Al-Kafian, monggo silakan. Malam Jumat pengajian ini itu, monggo silakan, tanpa kita mentendensi satu sama lain. Maka kenapa saya kok sering diundang di Nahdlatul Ulama, sering diundang di Muhammadiyah? Karena saya tidak pernah membahas masalah fikih. Karena fikih itu pasti berbeda. Jangankan sama tetangga, jangan sama istri yang pertama-tama jadi berbeda pemahaman. Betul enggak? Betul, karena itu fitrah manusia berbeda. Sampai kapan kita mau disibukkan dengan yang namanya perbedaan? Mari bersama-sama kita junjung persatuan, karena insya Allah dengan karena satu, insya Allah Islam akan jaya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Beres. Allah bersuara. Apunten kalau yang bertanya kurang memuaskan, nanti bisa di belakang sama saya. Gitu, bisa. Beberapa kali yang mengingatkan di tanggal balik. Oke. Ampun ya. Ampun. Ya, saya harap dengan tadi pembahasan saya tentang masalah perbedaan bisa jadi lebih akur lagi ke depannya. Karena terjadi kasus satu rumah itu berbeda-beda ngajinya. Yang bapak ngajinya di ilmu, yang ibu ngaji di Muhammadiyah. Tapi apa? Akhirnya bisa akur karena apa? Akidah itu mereka dapat keluar. Dan dengan nanti kalau sudah mendapat dalam akidah lebih lain, lebih luas, masalah perbedaan itu sudah bukan menjadi permasalahan lagi. Itu enaknya kalau kita belajar agama dan melalui proses itu. Cukup ya? Insya Allah luar biasa. Sudah setengah 9, kita berdoa terlebih dahulu. Masalah ini berdoakan kita. Baik jamaah, Bapak Ibu, Mas Mbak, rahimahumullah, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini bernilai pahala di sisi Allah, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah menembus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi 'ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu. Sehat-sehat Bapak-bapak semua, sehat-sehat ibu semua. Semoga kalau kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi, bersilaturahmi, dan semoga Allah sempatkan, Allah berangkatkan kita ke Mekah, ke Munawwarah dan Al-Madinah. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan yang ada di sini kita tidak berkumpul di Al-Mustafa, tapi kelak kita bisa berkumpul di Jannah Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamu warahmatullahi. Ada kurang dan salah saya mohon maaf. Ada sikap ucap yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Terima ya. Kita kosong-kosong Pak ya. Kita mulai dari tahun lagi. Demikian. Kalau dia mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir di menikah untuk alangi saderipun atau menikah tutup yang berdiri pulau selaku pembawa acara kata selamat atau pulau di kata salah-salah yang pulau matur untuk yang akan dibangun. Marilah acara kita tutup kanthi wawasan adalah sesat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi